Deket-deket ini memang lagi ada berita panas, ada banyak banget, termasuk salah satunya mungkin datangnya dari Final Fantasy 7. Hai, welcome back to 180 Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita akan kembali ke konten hashtag membahas teknologi. Ya, ini adalah konten di mana kita membahas teknologi yang sedang terjadi belakangan ini, ya entah minggu lalu, minggu sebelumnya, ya intinya sebelum ini. Deket-deket ini memang lagi ada berita panas, ada banyak banget, termasuk salah satunya mungkin datangnya dari Final Fantasy 7. Game Final Fantasy 7 ini sempat menjadi kehebohan bagi orang-orang karena itu adalah salah satu franchise dari Final Fantasy yang cukup digemari ya. Termasuk saya juga, saya suka dengan FF7 ini. Tetapi ketika dulu keluar untuk remake-nya, itu mungkin banyak teman-teman yang user PC itu sedikit kecewa karena belum jelas kapan akan keluar di PC. Nah, kemarin waktu penyelenggaraan Game Awards tahun 2021, tiba-tiba muncul trailer Final Fantasy 7 dan ternyata bener aja nih, itu trailer yang akan dirilis di PC. Nah, itu sudah menjadi hal yang cukup menggebu-gebu nih buat teman-teman gamers PC. Nah, tapi kesenangan itu cuman singkat karena ketika akhir trailer diumumkan bahwa akan tersedia di Epic Games. Wow. Ya, memang cukup rame dan cukup mengecewakan ya buat teman-teman karena ya kita tanpa harus menyebutkan apa masalahnya dengan Epic Games ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum paham. Mungkin yang belum paham bisa tanyakan ya supaya saya tidak ofensif di sini ya. Tetapi itu jadi kekecewaan juga buat teman-teman karena kenapa sih kalau harus Epic Games, kan masih ada Steam. Ya nggak bisa dijelaskan lah ya bagaimana ceritanya sampai ke Epic Games. Tapi bukan itu masalahnya ya. Masalahnya adalah perilisannya di Epic Games ini ternyata menuai beberapa komplain yang cukup keras ya dari fans-fans dari game ini. Termasuk adanya bug juga, kemudian ada yang kurang optimize atau apapun itu. Nah, beberapa user itu berinisiatif untuk ngebongkar isi file yang ada di Final Fantasy 7 Remake yang ada di Epic Games. Nah, teman-teman ini cukup kaget karena teman-teman yang ngebongkar file ini ternyata menemukan sebuah file yang mana itu ditujukan untuk Steam. Nah, ini teman-teman banyak yang berspekulasi bahwa wah, ini kayaknya bakalan rilis di Steam karena setelah dilihat, dicek lagi untuk filenya, itu ternyata memang file yang sudah tertulis di Steam, cuman masih belum ada pengumumannya, belum dirilis. Jadi bisa kita bilang bahwa FF7 ini kemungkinan besar bakalan rilis di Steam, cuman entah kapan. Ya semoga aja apa yang ditemuin sama teman-teman ini adalah fakta atau kenyataan sehingga nanti bisa dimainkan pada platform Steam. Next, kita masuk ke berita yang kedua. Di berita kedua ini adalah datangnya dari Windows 11. Ya, kalau ngomongin Windows baru pastinya banyak juga pro dan juga kontra. Apalagi kontranya ya. Karena pro-nya mungkin bisa kita bilang user interface yang lebih modern dan juga catchy, menarik, tetapi dengan kontra yang mungkin cukup banyak. Dan kontranya ini nggak main-main gitu. Salah satunya adalah dengan mengurangnya performa dari SSD NVMe. Dan hal ini itu juga dibuktikan oleh user Reddit yang bernama Mahti Druidi. Jadi dia sempat menguji coba SSD NVMe-nya yang mana dia menggunakan Samsung 980 Pro NVMe 1TB. Di sini dia melakukan uji coba pada benchmark SSD Crystal Disk Mark dan juga SSD ya, SAS ya, maksudnya AS SSD. Dan di situ dia melakukannya juga pada yang pasti compare-nya adalah Windows 10 dan juga Windows 11. Dan fakta ini terungkap bahwa pada Windows 10 performa dari NVMe ini itu lebih baik daripada Windows 11. Dan ini juga dibuktikan oleh skor yang didapatkan oleh Windows 10, ya ini mendapatkan 5127 poin, sedangkan untuk Windows 11 itu hanya mendapatkan 4378 poin. Ya itu poin yang cukup jauh ya bedanya. Dan ini juga nggak cuman user Mahdi Druidi, ya itulah ya. What? Sorry, salah sebut ya. Mahdi Druidi ya. Ini juga diungkap oleh beberapa user Reddit yang lain, nggak cuma di Reddit, bahkan di Microsoft juga ada yang komplain mengenai kenapa SSD NVMe itu sedikit lebih berat jika digunakan pada Windows 11, sedangkan pada Windows 10 enggak. Padahal ini menggunakan merek yang sama. Dan ini juga pastinya dikonfirm bahwa akhirnya teknisi dari Microsoft sempat speak up mengenai hal tersebut, bahwa dia juga nggak bisa mengkonfirm
confirm apa masalahnya secara tepat. Jadi kayak ya dia pun juga nggak tahu. Jadi ini memang masih belum tahu gimana caranya bisa sampai terjadi penurunan performa pada NVMe ini, dan juga kenapa kok masih belum compatible. Jadi bisa kita bilang seperti itu ya. Ya memang ini cukup mengecewakan karena versi final ini sudah keluar dengan bug yang cukup fatal ya, bisa kita bilang. Jadi ini masih dalam proses fix dari Microsoft. Semoga aja nanti kedepannya bisa di fix. Karena nggak cuman masalahnya di SSD NVMe, bahkan beberapa waktu lalu itu sempat dikomplain mengenai performa prosesor AMD yang sempat menurun, jadi nggak maksimal. Fatal sih memang ya untuk masalahnya, tapi ya semoga aja kedepannya bisa di fix, karena ya kita tahu bahwa Windows ini pasti akan segera memperbaikinya dan nanti bisa optimize, karena apa yang masih baru ini masih belum bisa dibilang 100% bisa dipakai. Kita lanjut untuk berita yang berikutnya. Berita kali ini mungkin juga sempat kita bahas setiap konten kali ya, bisa kita bilang, yaitu adalah mengenai harga hardware yang semakin tinggi. Tapi ini bukan cuma hardware, karena ini datangnya dari Boss Razer yang sempat nge-tweet bahwa prediksinya laptop gaming itu bakalan mahal pada tahun depan. Jadi Boss Razer ini sempat nge-tweet di mana dia setelah melakukan meeting dengan timnya, dia mengatakan bahwa kemungkinan harga ini akan naik secara signifikan. Jadi nggak dikit-dikit ya, langsung banyak. Dan ini juga penyebabnya sama seperti yang sudah saya bilang pada konten-konten saya sebelumnya, yaitu adalah mengenai kelangkaan chipset. Pada laptop ini sendiri terkendalanya pada CPU, prosesor, dan juga GPU. Jadi chipsetnya ketunda, harganya semakin mahal, di mana laptop gaming juga sekarang peminatnya semakin banyak, sehingga ya harga juga harus mengikuti. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kepingin beli laptop gaming, kayaknya cepet-cepet kali ya sebelum harganya naik, karena nanti kalau sudah naik ya mungkin harus menabung lebih ataupun menunggu sampai harganya balik normal, ya sabar aja lah ya. Next, kita masuk ke berita yang terakhir. Berita yang terakhir ini datangnya dari Nvidia, karena Nvidia telah merilis ulang ya, bukan merilis baru tapi merilis ulang RTX 2060. Nah, yang jadi pembeda adalah RTX 2060 ini menggunakan VRAM 12 GB, dimana sebelumnya masih menggunakan 6 GB ya. Dan ini juga dia lakukan karena untuk menolong nih ceritanya, menolong gamers-gamers yang kesusahan mencari GPU, sehingga memberikan solusi untuk 2060 dirilis aja ulang, tapi naikin nih ke 12 GB. Dan gak cuman VRAM-nya doang yang dinaikin, ada juga beberapa spesifikasi yang di-upgrade sedikit-sedikit sih, nggak terlalu banyak, tapi cukup kerasa. Yaitu salah satunya adalah pada base clock-nya, yang mana di sini sudah menggunakan 1470 MHz. Kemudian untuk boost clock-nya itu sudah menggunakan 1650 MHz. Perubahan yang cukup signifikan, sedikit ya ini ya, dari base clock-nya. Kemudian lanjut juga ke CUDA core-nya. Di sini CUDA core-nya juga di-up menjadi 2176. Nah, karena ada beberapa yang di-up nih ya untuk spesifikasinya, otomatis untuk TDP-nya di sini juga naik dari yang sebelumnya 160 sekarang menjadi 185 watt. Ya, naik 15 lah ya. Kemudian untuk fitur dan juga spesifikasi yang lain itu masih sama. Salah satunya untuk arsitekturnya di sini juga masih pakai arsitektur tuning GPU dengan proses fabrikasi 12nm FNN. Dan untuk harganya nih ya, untuk prediksi perkiraannya dirilis oleh Nvidia dengan harga $299 atau kurang lebih 4,3 juta rupiah. Jadi untuk teman-teman ya, kalau misalkan kalian memburu 3000 series itu mungkin agak susah karena miners juga masih banyak dan juga barangnya sedikit langka. 2060 ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang kepingin gaming high tapi masih belum bisa mendapatkan 3000 series. Nggak cuman 2060 ya, karena Nvidia juga nge-push 1050 Ti yang mana itu menjadi favoritnya gamers, yang produksinya diperkencang sehingga gamers-gamers masih bisa mendapatkan 1050 Ti secara pasaran lebih gampang gitu ya. Tapi untuk harga, ya harga masih belum bisa normal, jadi harganya masih agak tinggi. Ya, kembali ke teman-teman mau beli atau enggaknya, kira-kira sanggup atau enggaknya, karena harga masih tinggi dan kita masih lama kayaknya menunggu harganya turun. Kita berdoa aja semoga pandeminya cepat selesai supaya harganya kembali normal. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalaupun kalian pengen ngerakit PC, mau konsultasi dulu kayak ataupun mau langsung beli, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu, pamit undur diri and peace out.